Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan lancar selalu ya teman-teman ya. Dan juga semoga semua yang lagi nonton video ini selalu dikasih kebahagiaan ya teman-teman. Amin. Nah, kali ini kita seperti biasa mau berbagi kebahagiaan lagi lewat action figure ya teman-teman ya. Action figurnya apa? Kali ini kita mau bahas salah satu karakter yang populer dari anime yang juga populer juga sih teman-teman ya. Dan animenya ini masih jauh dari tamat. Dan apa ya, setiap seasonnya itu dia selalu muncul atau dihiasi dengan animasi-animasi yang keren. Apalagi kalau bukan Kimetsu no Yaiba teman-teman, atau apa ya, Demon Slayer. Nah, ini kita mau bahas, atau saya kebetulan nggak tahu, lagi usil banget, lagi iseng banget beli action figure Nezuko teman-teman dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Nah, kita lihat aja seperti apa isinya. Ini baru datang paketnya, langsung kita unboxing aja ya teman-teman ya. Let's go. Nah, jadi ini dia teman-teman action figurnya atau boxnya ya teman-teman ya. Action figurnya ada di dalam. Jadi ini adalah Nezuko Kamado ya, saudara perempuannya si tokoh utama yaitu si Tanjiro dari Vibration Stars teman-teman, Bandai ya. Jadi ini original Bandai Namco. Apa ya, Nezuko ini sebenarnya dia digigit sama si penjahatnya, saya agak lupa namanya. Yang iblis itulah ya. Nah, tapi dia justru bisa maintain perasaannya gitu loh teman-teman. Dia nggak berubah jadi iblis sepenuhnya, masih manusia tapi kadang-kadang jadi iblis juga gitu. Nah, kalau lagi marah atau kalau lagi dalam kondisi terdesak atau si Tanjiro-nya lagi babak belur, dia nggak tega, nah dia ikut marah, nah dia berubah jadi iblis, jadi wujud yang dewasa lagi gitu ya. Tadinya jadi anak-anak, terus dia berubah jadi iblis, jadi wujud dewasa. Nah, muncul tanduknya teman-teman. Wujudnya kurang lebih seperti ini, seperti di gambar ini ya teman-teman ya, si Nezuko-nya. Nah, kita langsung lihat aja boxnya. Boxnya sebetulnya nggak terlalu banyak basa-basi ya teman-teman ya. Box biasa aja, ini gambarnya Nezuko dan ini agak penyok-penyok. Mungkin karena faktor pengiriman ya, jadi begini. Tapi mudah-mudahan dalamnya tidak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini boxnya kurang lebih seperti ini. Depannya ada gambar si Nezuko-nya, terus ada logo Demon Slayer-nya, Kimetsu no Yaiba di sini logonya. Terus ada Vibration Stars di sini, Vibration Stars lagi, ada tulisan-tulisan Jepang, terus ada Bandai. Nah, logonya Bandai, sama di sini ada Bandai Namco dan Ban Presto. Kurang lebih seperti itu aja sih boxnya. Di sini ada gambarnya si Nezuko-nya lagi teman-teman. Sampingnya juga sama, Nezuko-nya lagi dari berbagai angle kayaknya di foto ya teman-teman ya. Tuh, ini mau foto action figurnya, tulisan Jepang lagi. Vibration Stars, Bandai Spirit, terus ada tulisan Jepang lagi dan tulisan Jepang lagi di bawahnya. Jadi banyak tulisan Jepang dan banyak tulisan Vibration Stars teman-teman. Atasnya kurang lebih seperti ini, ada gambar Nezuko-nya ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini sih boxnya, gambar si Nezuko-nya dan logo-logonya. Terus kurang lebih nuansanya juga pinky gitu seperti bajunya Nezuko ya teman-teman ya. Kita langsung buka aja dalamnya ya. Kita lihat, mudah-mudahan dalamnya nggak kenapa-kenapa nih teman-teman, karena boxnya lumayan ringsek nih. Kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Dari yang bawah aja deh, yang udah ringsek duluan.
lebih seperti ini dalamnya ya teman-teman ya. Kita lihat masih di dalam plastik dan masih terpisah-pisah antara kepalanya sama badannya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini yang ada di dalam boxnya teman-teman. Yang kita dapatkan satu buah stand base-nya agak simple aja ya teman-teman ya, plastik aja, bulat, warna hitam. Terus ada tulisannya nih teman-teman, kelihatan nggak ya? Bandai Spirits made in China. Jadi ada logo Bandainya ya teman-teman ya. Meskipun mereknya Bandai, merek Jepang, tapi tetap aja made in China. Ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Sama ini ada ya bagian dari stand base-nya juga, bisa kita pasang aja seperti ini teman-teman ya. Ini stand base-nya, lalu nah ini si Nezuko-nya, ini kepalanya. Nah ya karena original ya, bikinan Bandai, jadi head sculpt-nya juga keren dan menurut saya juga akurat ya, sesuai sama di animenya atau di movie-nya juga teman-teman. Kalau movie kayaknya dia berubah nggak ya? Saya agak lupa yang di kereta itu yang sama si Rengoku, saya agak lupa sih, tapi ya mirip lah seperti yang di animenya ya teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat matanya, terus ada apa ya, kayak pembuluh darahnya yang menghitam ya, karena dia darah iblisnya lagi bergejolak. Terus ada tanduknya di bagian dahi sebelah kanannya, dia ada tanduknya muncul. Dan ini bambu yang biasa dipakai buat gigitannya. Nah ini rambutnya juga bagus, dia terbuat dari plastik apa ya, plastik lentur ya teman-teman ya, agak mirip karet malah kayaknya nih. Nah tapi apa ya, paint jobnya itu bagus teman-teman, mirip lah gitulah, cukup akurat lah sama di animenya. Terus ada detail pitanya juga di sini ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini sih kalau untuk kepalanya, cukup oke menurut saya detailnya. Lalu untuk badannya, bagian badannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Wow, mantap ya. Jadi sculptingnya keren dan paint jobnya juga cukup bagus menurut saya, cukup anime accurate. Nah ini yang di badannya ini ada tato-tato kayak daun-daun gitu ya teman-teman ya. Saat dia berubah jadi iblis, dia muncul tato-tato daun kayak gini. Dan apa ya, kekuatannya juga meningkat berkali-kali lipat. Bahkan di animenya kan di season yang lalu-lalu dia bisa seimbang melawan si Daki ya teman-teman ya. Meskipun apa dipotong-potong kakinya, tangannya, tapi cepat tumbuh lagi gitu ya. Kemampuan regenerasinya jadi sangat cepat gitu, dan bikin si Daki bahkan jadi terkaget-kaget teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Nah ini detail kimononya juga bukan gambar ya, tapi ini memang tekstur. Jadi ada kayak apa, tidak rata gitu ya, garis-garisnya ini tidak rata, memang bertekstur. Jadi ya cukup keren sih. Paint jobnya juga cukup akurat, meskipun ada sedikit nih, saya lihat nih ada cat putihnya agak bleber dari batasnya, teman-teman bisa lihat juga mungkin ya, ketangkap sama kamera. Dan apalagi ya, tidak terlalu banyak sih yang bleber paint jobnya. Di sini ada kayak apa sih, cacat painting sedikit nih, warna hijau ada sedikit ya, entah kelihatan atau tidak di kamera ya. Tapi overall nggak major sih teman-teman, nggak major. Jadi oke lah, masih oke lah untuk detail dan untuk paint jobnya ya teman-teman ya. Bahkan di lehernya juga ada efek urat-uratnya ya keluar karena dia lagi marah ya teman-teman ya. Terus di tangannya juga, kukunya ini tajam-tajam teman-teman. Kalau kita pegang ini cukup tajam nih. Cukup tajam teman-teman, bisa buat nyakar kayaknya ya. Kukunya ya cukup oke. Lalu di sininya, di pinggangnya juga cukup oke detail-detailnya.
Ya overall cukup oke sih teman-teman, detail-detailnya dan paint jobnya kita satuin aja ya ke badannya ya, kepalanya ya. Sudah kita satukan kepalanya sama badannya teman-teman ya, komplit sudah, mantap Nezuko-nya. Gimana teman-teman, cukup keren. Nah ini kan statue ya teman-teman ya, mini statue mungkin bilangnya ya. Jadi nggak ada artikulasi, hanya bisa kita nikmati seperti ini aja, bisa kita lihat aja ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu sih untuk si Nezuko ini. Gimana teman-teman? Oke nggak? Kita langsung pasang di stand base-nya aja ya. Stand base-nya ini bentuknya nyolok ya teman-teman ya, dicolokin ke belakangnya sini ada lubang, jadi tinggal kita colok aja teman-teman. Tada, sudah jadi teman-teman, Nezuko dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Nah kalau kita pajang di stand, kurang lebih tingginya dia ada di berapa ya, kalau dihitung dari standnya dia ada di ini 1, 0, kira kurang lebih 16 atau 17 cm lah ya tingginya ya kira-kira, karena ada rambutnya ini teman-teman. Jadi ya kurang lebih 17 cm tingginya. Terus lebar base nya sendiri, stand base nya kira-kira diameternya ada di 13 cm teman-teman, 13 sampai ya 13,5 lah, 13 sampai 13,5 cm diameternya. Jadi ya ukurannya seperti itu. Kalau teman-teman mau ngukur atau mau apa ya, mau ngira-ngira sama rak display kalian, tingginya kurang lebih 17 cm, diameter base nya ini kurang lebih 13 atau 13,5 cm lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman? Kalau saya boleh izin menyimpulkan, overall saya cukup suka dengan figur ini, cukup senang karena secara sculpting atau secara detail juga dia bagus, paint jobnya juga oke, ya original Bandai, jadi ya wajar lah ya kalau nggak oke malah kita agak kecewa. Tapi ini enggak termasuk yang oke kalau menurut saya. Dari sisi ekspresi wajah juga kelihatan gitu ya, si Nezuko-nya kayak lagi marah atau lagi siap bertarung gitu teman-teman. Lalu dari sisi paint job ada sedikit tadi bleber bagian putih-putihnya, tapi nggak major, bagian-bagian lainnya masih oke sih teman-teman. Dan untuk harganya juga dia cukup ramah di kantong, sekitar 200 sampai 300 ribuan. Jadi ya ada yang jual 200 ribuan, ada yang jual 300 ribuan ya. Mungkin teman-teman bisa nyari sendiri ya teman-teman ya. Vibration Stars Nezuko volume 2 kalau kemarin ya saya nyarinya. Buat teman-teman yang lain kalau ada pendapat atau ada masukan boleh silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Thank you.